Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Muda Praja Maulvi Nazir Ahmadanur, NPP 31.0661, Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong, kelas H6 nomor absen 11. Izin Bapak dosen, izin menjelaskan makalah yang telah saya buat. Makalah ini berisi 1. Pengertian, ruang lingkup dan focus of interest, serta perbedaan dan persamaan antara kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. 2. Maksud hubungan antara kepamongprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kepamongprajaan. Pengertian kepamongprajaan. Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. Kata ini serupa dengan momong yang artinya mengasuh. Misalnya seperti kata mengemong anak, berarti mengasuh anak kecil. Kata momong, ngemong, dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional, sedangkan praja adalah pegawai negeri, pangreh praja atau pegawai pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamongpraja berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Kepamongprajaan juga merupakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, ketangguhan ideologis, seni kepemimpinan yang tepat, dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Esensi dari kepamongprajaan. Menurut Tali Zuduhu Endraha, mencoba mengelaborasi dan merumuskan esensi kepamongprajaan. Bicara tentang kepamongprajaan, maka esensinya antara lain: 1. Entitas atau nama suatu entitas. 2. Kualitas. 3. Nilai atau norma. 4. Lembaga atau unit kerja. 5. Struktur kepamongprajaan. 6. Profesi pemerintahan. Dan 7. Pendidikan kepamongprajaan. Yang kedua, ilmu pemerintahan. Pengertian ilmu pemerintahan. Berdasarkan pendekatan etimologis atau dari segi bahasa, kata pemerintah atau pemerintahan, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata perintah, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Memerintah diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Maka kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara. Ruang lingkup ilmu pemerintahan. Yang pertama, di bidang peraturan perundangan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu hukum, yaitu A. Pembahasan konstitusi, tertulis maupun tidak tertulis. B. Hukum kewarganegaraan dan asas pemakaiannya. C. Hukum pemerintahan daerah dan pusat. Yang kedua, di bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu administrasi, yaitu A. Administrasi pemerintahan pusat. B. Administrasi pemerintahan daerah. C. Administrasi pemerintahan kecamatan. D. Administrasi pemerintahan kelurahan. E. Administrasi pemerintahan desa. F. Administrasi pemerintahan tingkat departemen. Dan G. Administrasi lembaga non-departemen. Yang ketiga, kibernologi, ilmu pemerintahan baru. Pengertian kibernologi. Pemikiran kibernologi bermula dari manusia bahwa secara makro, begitu manusia diciptakan, dan secara mikro, begitu manusia terbentuk dalam kandungan ibunya, bahwa manusia memiliki hak atau rights eksistensial, HAM, yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dari naluri atau insting yang harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, atau yang disebut hak dan naluri untuk hidup di dalam ruang dan waktu. Perlindungan, pemenuhan, dan kontrol itu merupakan kebutuhan atau human needs, baik individual maupun sosial masyarakat. Kibernologi itu sendiri merupakan ilmu baru sebagai padanan dari ilmu pemerintahan, namun ada penekanan orientasi dan pendekatan yang semula ilmu pemerintahan
berorientasi kekuasaan, sedangkan kibernologi lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kibernologi itu sendiri berasal dari bahasa Greek, yaitu kibernan, Inggris steering, dan Belanda gesturen, yang berarti mengemudi, kemudian diberi akhiran logi atau logi, akhirnya menjadi kibernologi atau bangunan body of knowledge, hasil rekonstruksi buah pendaratan Besturssunde. Kibernologi itu sendiri dibagi menjadi 3 subkultural, yakni subkultur ekonomi SKE, subkultur kekuasaan SKK, dan subkultur sosial atau SKS. Dari tabel yang telah saya tampilkan terkait persamaan dan perbedaan kepamongprajaan, ilmu pemerintahan, dan kibernologi, berikut penjelasan terkait tabel tersebut. Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menjadi persamaan dari kepamongprajaan, ilmu pemerintahan, dan kibernologi adalah objek material atau kajian umum, yaitu pada negara atau pemerintah dan pemerintahan dalam artian luas. Sedangkan perbedaannya adalah kajian khusus atau objek formal dari kepamongprajaan, ilmu pemerintahan, dan kibernologi, yaitu kepamongprajaan fokus pada penyelenggara pemerintah dan ilmu pemerintahan pada fungsi kekuasaan eksekutif, sedangkan kibernologi atau ilmu pemerintahan paradigma baru fokus kajiannya adalah kepentingan rakyat. Untuk yang kedua, maksud hubungan antara kepamongprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan di Indonesia. Menurut saya, hubungannya itu sendiri sama halnya seperti sudah disebutkan, sama halnya seperti jarum dan benang yang digunakan untuk menjahit. Jadi jarum itu sebagai alat dan benang sebagai bahan. Jadi hubungannya itu antara kepamongprajaan dan kibernologi itu merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menjahit suatu peradaban baru atau mungkin peradaban yang lebih baik lagi untuk kedepannya terkait dengan pemerintahan Indonesia. Demikian hasil pemaparan materi terkait persamaan dan perbedaan kepamongprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan.